Seorang pria kehilangan anak dan istrinya akibat gempa, menanti kabar dari tim SAR gabungan. Presiden kembali turun ke wilayah terdampak gempa untuk memastikan evakuasi warga tertimbun hingga logistik berjalan lancar. 3 saksi untuk perkara perintangan penyidikan akan dipanggil paksa karena tidak hadir dalam beberapa kali panggilan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, pencarian korban gempa dan longsor di sejumlah wilayah di Cianjur masih berlangsung. Banyak warga yang masih mencari kabar dari keluarganya yang hingga kini masih hilang. Yaya, warga Kampung Ciberem, Desa Cijelit, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia kehilangan 2 anak dan istrinya akibat gempa Senin kemarin. Hingga kini Yayang masih berharap dapat mengetahui secara pasti kondisi keluarganya dan bertemu walau untuk terakhir kalinya. Saat gempa, 2 anak dan istrinya berada dalam rumah sekaligus warung dan tertimbun longsor. Hanya Yayang dan 1 anaknya yang selamat dari bencana itu. Tak hanya Yayang, Agus Supardi juga kehilangan istri dan anaknya. Agus turun langsung untuk mencari keluarganya dengan alat seadanya. Ia terus menggali tumpukan tanah di tempat rumahnya tertimbun dengan harapan dapat menemukan istri dan anaknya yang hilang akibat longsor usai gempa mengguncang Cianjur. Lagi gali. Gali apa, Pak? Ngegali istri saya kalau ketemu gitu di sini, soalnya udah ketahuan posisinya di sini gitu. Ini rumah saya. Maksudnya gitu. Istri sama anak? Sama anak. Berapa orang? 2 orang. Jadi 3 orang yang tertimbun, Pak ya? Enggak, 2 orang. 2. Oke. Istri sama anak, gitu maksudnya. Pak, ini harapannya seperti apa mungkin, Pak, ke pemerintah, atau diterjunkan alat berat atau seperti apa? Ya pengennya mah gitu, soalnya pengen cepet gitu, pengen cepet. Soalnya kan di sini masih banyak yang belum ketemu gitu. Agus, seperti warga-warga lain yang kehilangan keluarganya, berharap dengan bantuan petugas bisa menemukan jenazah anak istrinya agar bisa dimakamkan secara layak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muji Praitno, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang bocah berusia 5 tahun yang tertimbun reruntuhan gempa selama lebih dari 48 jam ditemukan dalam kondisi selamat kemarin. Aska kini dirawat di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Pak, kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Aska. Oh, alhamdulillah, Dek. Ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hanya kata keajaiban yang bisa menggambarkan kondisi yang dialami oleh Aska. Bocah berusia 5 tahun ini sempat tertimbun reruntuhan gempa selama lebih dari 48 jam. Namun Aska terus bertahan hingga akhirnya bisa diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Aska tertimbun bersama ibu dan neneknya. Namun naas, ibu dan neneknya ditemukan dalam kondisi meninggal. Keajaiban penemuan Aska tak lepas dari kegigihan ayahnya yang ingin terus mencari putranya. Meski Aska mengalami luka memar dan sempat sulit bernapas, namun sang ayah sangat bersyukur bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Saat ini anak alhamdulillah cuman masih ada memar-memar di
tekanan perut sama pernapasan karena ya hampir 3 hari lah di dalam gitu, istilah kondisi terjepit, hancur lebur itu rumahnya kan dari 2 lantai ke 1 lantai rata begitu. Masih saya udah bersyukur gitu, udah bisa ketemu lagi. 2 hari itu masih berharap, saya berharap terus. Udah lewat dari 2 hari, saya udah pasrah, udah ikhlas saya. Udah nggak sedikit nggak, apalagi udah pasrah aja saya. Kini Aska masih menjalani perawatan di RSUD Sayang Cianjur. Mari bersama-sama mendoakan kesembuhan Aska dan korban gempa Cianjur lainnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Wilson Purba, Rizky Yulianto, dan Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari 39 warga yang hilang akibat gempa dan longsor di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah anjing pelacak dikerahkan ke lokasi untuk bantu pencari korban yang tertimbun. Hari keempat pasca gempa bumi yang mengakibatkan longsor di Cianjur, Jawa Barat, puluhan warga hingga kini belum ditemukan. Di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, setidaknya ada 39 warga yang masih hilang. Selain alat berat, sejumlah anjing pelacak ikut dikerahkan ke lokasi untuk mencari warga yang diduga tertimbun material longsor. Pencarian warga di Desa Cijedil sendiri dibagi dalam 2 sesi, pagi dan siang. Setidaknya 300 personil gabungan dikerahkan untuk mencari korban. Baru sekarang saya kesini. Jadi baru dapat info kalau nggak tertimbun tuh baru hari ini? Ya emang udah tahu, tapi baru kesini. Ibu kesini sama siapa aja, Bu? Kan nggak boleh. Karena nggak boleh kesini. Terus saya sekarang maksain pengen tahu lokasinya. Selain di Desa Cijedil, pencarian juga difokuskan di kawasan sekitar Warung Sate Sinta yang juga berada di Kecamatan Cugenang. Pencarian melibatkan 300 personil. Selain itu, sebanyak 264 personil juga disebar ke 12 kecamatan lain untuk menyisir dan memastikan tidak ada korban lainnya yang perlu dievakuasi. Berdasarkan data Rabu sore kemarin, sebanyak 271 orang meninggal akibat gempa. Sementara 2.000 lebih warga lainnya mengalami luka. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Salam Rahmat, Raga, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait perkembangan terbaru pencarian korban serta kondisi para pengungsi di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, sudah ada rekan kami Salam Rahmat dan Erik Fahrizal di sana. Kita ke lokasi pencarian terlebih dahulu bersama Erik. Selamat sore. Erik, apakah hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan? Ya, David dan juga pemirsa, hingga sore hari ini di Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat ini hingga sore hari ini masih dilakukan proses pencarian terhadap korban yang tertimbun tanah longsor di kampung ini. Dan dapat saya perlihatkan, David dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini sekarang. Nampak petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Basarnas dan juga relawan ini masih terus mencari keberadaan korban yang tertimbun tanah longsor begitu, David. Baik, Erik, hingga sore hari ini apa kendala yang ditemukan petugas dalam proses pencarian? Ya, hingga sore hari ini kendala yang cukup berarti bagi petugas sendiri ini cuaca yang buruk serta tekstur tanah yang licin, lembek, dan juga tanah yang cukup dalam ini menyulitkan petugas untuk selama proses pencarian berlangsung. Dan bisa dilihat, tapi di Jawa pemirsa, ini merupakan tanah yang ada di lokasi pencarian. Nampak sangat lengket sekali untuk dipijak dan sangat dalam sekali begitu, David. Oke, Erik, kami ingin mengkonfirmasi, ada berapa dugaan jenazah yang hingga saat ini masih tertimbun di sana? Ya,
Untuk jenazah yang tertimbun sendiri ini berdasarkan informasi yang sudah kami himpun, ini ada sekitar 39 orang yang masih tertimbun oleh material longsor dan juga rumah yang ambruk akibat gempa bumi yang terjadi pada Senin lalu. Begitu, Dok. Ya, Erik, mengingat kondisi tanah yang labil, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh petugas SAR agar proses evakuasi tetap bisa dilakukan, namun tidak membahayakan mereka yang sedang bertugas mencari korban hilang? Ya, di lokasi sendiri ini petugas gabungan memasang sebuah garis, yang mana garis ini merupakan penanda dari lokasi yang dirasa cukup berbahaya untuk dipijak begitu, dan untuk memudahkan selama proses pencarian juga petugas menggunakan bantuan air dari damkar untuk membuat tanah di sekitar lokasi ini menjadi lumat, sehingga proses pencarian berlangsung mudah begitu, David. Oke, Erik, apakah ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh petugas gabungan di sana jika memang sampai malam proses evakuasi ini terkendala, apakah masih akan dilanjutkan? Seperti apa skenarionya? Ya, untuk waktu pencarian sendiri ini berdasarkan data yang sudah kami dapatkan dari petugas sendiri, pencarian akan berlangsung hingga pukul 6 sore mengingat cuaca di sekitar lokasi yang juga setiap harinya hampir diguyur hujan, dan juga cahaya yang tidak ada sama sekali di lokasi pencarian yang bisa membahayakan petugas selama proses pencarian berlangsung. Gitu, David. Baik, terima kasih Erik Fahrizal. Selanjutnya kita beralih ke Salam Rahmat yang berada di posko pengungsi Kopassus. Selamat sore, Salam Rahmat. Bagaimana kondisi para pengungsi di sana saat ini? Sore, Davi, Syafa, dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari salah satu tenda pengungsian ataupun posko pengungsian warga yang berada di posko bantuan Kopassus di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, usai gempa meluluh lantakkan rumah mereka hingga rata dengan tanah. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini di kawasan posko bantuan Kopassus yang berada di Desa Cijedil ini, keberadaan warga ataupun juga aktivitas para masyarakat di sini sedang istirahat sore hari bersama dengan baik dari masyarakat ataupun kaum muda ataupun juga anak-anak ini sedang bermain di tengah lapangan bersama dengan teman-teman barunya di tenda pengungsian ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Davi, Syafa, dan juga pemirsa, bahwa untuk saat ini warga juga tengah beristirahat pasca gempa mengguncang pada Senin hari kemarin. Dan tadi kami juga sempat melihat sekilas masih adanya beberapa warga yang masih beristirahat secara total di dalam tenda pengungsian lantaran kondisinya ini masih sakit akibat tertimpa reruntuhan bangunan ataupun juga dari alat-alat berat lainnya yang berada di rumah mereka pasca gempa tersebut mengguncang pada Senin siang kemarin. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Anda, Davi, Syafa, dan juga pemirsa, bahwa di posko pengungsian, di posko bantuan Kopassus ini sedikitnya ada 1.740 warga yang mengungsi yang berasal dari desa Pamempuk dan juga desa Cijedil. Dari dua desa tersebut inilah yang ada di tenda pengungsian posko Kopassus yang disediakan oleh pihak Kopassus sendiri. Dan sementara untuk kebutuhan warga sendiri, untuk logistik dan juga pakaian, warga mengaku ini sudah terpenuhi dengan baik. Dan juga untuk kebutuhan air bersih pun di sini juga sudah ada, namun untuk warga sendiri mengaku pada malam hari ini masih kedinginan lantaran untuk kebutuhan selimut ini masih kekurangan bagi warga lantaran pada malam hari kemarin ini dapat kami sampaikan juga bahwa kondisi pada malam hari kemarin ini sempat dilanda hujan, akibatnya warga banyak yang mengaku kedinginan dan juga tidak ada penerangan pada malam hari kemarin lantaran tenda yang dibuat
oleh Kopassus ini sendiri, ini kondisinya juga tidak terlalu tahan dengan air, lantaran jika nantinya dipasang ataupun juga pasang penerangan seperti lampu, dikhawatirkan adanya korsleting listrik. Namun pada sejak 2 hari kemarin sebenarnya ini sudah dipasang lampu oleh pihak Kopassus agar warga ini bisa mendapatkan penerangan yang cukup. Namun jika kondisinya hujan, pihak dari Kopassus dari TNI ini mengharuskan untuk meniadakan ataupun juga mematikan lampu agar tidak terjadi korsleting listrik. Davi, siapa? Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari posko pengungsian. Sebelumnya ada Erik Fahrizal dari lokasi evakuasi korban di sana. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat selalu rekan-rekan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali meninjau lokasi gempa di Desa Cijedil, Cigenang, Cianjur, Jawa Barat hari ini untuk memastikan kelancaran evakuasi korban dan pemberian bantuan. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi lokasi gempa di Desa Cijedil, Cigenang, Cianjur untuk memastikan evakuasi korban gempa bisa berjalan baik. Masih ada 39 korban gempa yang masih belum ditemukan, serta memastikan pendistribusian logistik bisa berjalan dengan baik dan merata. Ya, pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah 2 hari yang lalu, hari Selasa saya juga ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kendala yang ditemukan oleh Pak Presiden, kenapa pada akhirnya masih ada 39 yang belum ditemukan, Pak? Kendalanya apa saja, Pak? Ya, karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan, tanahnya labil, sehingga perlu kehati-hatian. Tapi tadi Menteri PU sudah memerintahkan kepada jajarannya yang sudah terbiasa melakukan cut and fill, saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Ya. Pak, sampai hari ini mungkin ada proses evakuasi, ada evaluasi apa Pak sampai hari ini? Saya belum ke lapangan semuanya. Presiden juga mengunjungi RSUD Sayang Cianjur untuk menemui korban ditemani sejumlah menteri. Presiden Joko Widodo ingin memastikan penanganan korban berjalan baik dan ketersediaan obat-obatan di RSUD Sayang Cianjur cukup. Presiden juga membawa bantuan makanan dan alat sholat untuk korban gempa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga datang ke Cianjur memantau penyaluran bantuan dan perawatan para korban gempa. Selain menemui korban di RSUD Sayang, Prabowo juga menemui warga di pengungsian dan memberikan bantuan 1.000 paket. Prabowo ditemani Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, juga menyapa warga dan para prajurit yang bertugas. Upaya evakuasi kendaraan yang terbawa longsor akibat gempa mengalami hambatan. Alat berat diturunkan untuk membantu evakuasi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.